Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya ingin membahas tentang trauma atau PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Jadi apa itu trauma? Trauma itu respon emosional yang diberikan oleh seseorang atas kejadian buruk yang terjadi, bisa saja seperti bencana alam, kecelakaan, atau kekerasan seksual. Jadi trauma ini ada yang akut, yaitu terjadi akibat dari, satu kejadian, kemudian ada yang kronis, yaitu terjadi berulang-ulang, traumanya sama tetapi berulang-ulang, dan yang terakhir trauma kompleks, yaitu beberapa kejadian yang berbeda, gitu. Trauma ini bisa secara fisik maupun secara mental, ataupun bisa keduanya. Nah, eee, gejala-gejalanya trauma apa ini? Gejalanya misalnya ada penolakan, rasa amarah, kemudian ketakutan, bisa juga selalu merasa sedih dan malu, ada juga merasa kebingungan, cemas, depresi, dan merasa bersalah, bisa juga, seperti kehilangan harapan dan sulit berkonsentrasi. Nah, kalau, mmm, teman-teman ada yang mengalami kejadian seperti itu atau gejala seperti itu atau ada saudara, teman, ya itu boleh termasuk dalam, eee, kondisi trauma. Nah, syarat-syarat trauma apa? Yang pertama harus ada kejadian yang menghasilkan emosi intens, misalnya rasa takut emosinya atau, rasa marah ataupun, rasa bingung atau apa. Jadi harus ada kejadian yang menimbulkan perasaan atau menghasilkan emosi yang intens, misalnya contohnya orang yang trauma terhadap cicak, misalnya dia lagi, eee, mau mandi tiba-tiba ada cicak yang jatuh ke pundaknya. Nah, kejadian itu mengakibatkan menimbulkan rasa kaget. Jadi ada emosi yang intens, ya karena dia kaget. Kemudian syarat kedua apa? Ada kejadian ini memiliki makna bagi individu. Jadi sebenarnya makna bagi individu ini berbeda-beda ya. Jadi relatif misalnya karena dia mau mandi dalam hal ini tiba-tiba kejatuhan cicak, dia merasa eh, cicak ini menjijikkan atau mengagetkan juga. Kemudian syarat yang ketiga yaitu kondisi kimiawi otak pada saat kejadian mendukung. Jadi kondisi kimiawi di dalam otak ini tidak bisa diatur. Jadi misalnya hormon endorfinnya naik, adrenalinnya juga naik. Jadi dia merasa kaget, jantungnya berdebar-debar, badannya gemetaran. Kemudian yang keempat, individu ini merasa terperangkap, tidak bisa menghindar dari kejadian. Jadi misalnya dia mau mandi, pintunya dia udah tutup, tiba-tiba kejatuhan cicak, dia nggak bisa lari. Jadi pintunya tertutup, dia terperangkap di dalam lingkungan ataupun ruangan yang sempit. Misalnya. Kemudian yang kelima, individu merasa tidak berdaya karena dia tidak bisa meminta pertolongan, dia pasrah aja. Nah, itu bisa menimbulkan trauma bagi diri dia. Jadi dari situ biasanya individu ini bisa menjadi fobia terhadap cicak. Jadi ada asal muasalnya misalnya. Kemudian bisa juga eee, dengan kejadian-kejadian yang lain misalnya terhadap ular ataupun, kalau contoh kecelakaan ya dia merasa terperangkap dalam kondisi misalnya, situasi yang sudah terjadi, dia tidak bisa menghindar dari, kejadian kecelakaan itu hingga menimbulkan trauma bagi individu, ya, cukup jelas ya. Kemudian terapinya gimana cara menerapi atau mengobati trauma ini? Jadi ada beberapa jenis teknik, misalnya yang pertama terapi somatik. Jadi maksudnya apa nih? Jadi fokus terapi ini berfokus pada sensasi di tubuh individu ataupun, pasien ini. Jadi, individu ini dibimbing dan diarahkan untuk mendeteksi di bagian tubuh mana emosi ini
tersimpan. Misalnya takut, gelisah, ragu, ataupun apa aja. Nah, ini ada terperangkap di tubuh bagian mana. Kemudian diajarkan untuk melepaskan emosi itu melalui getaran atau goyangan, goncangan fisik gitu misalnya. Kemudian yang kedua EMDR, yaitu eye movement desensitization and reprocessing. Jadi maksudnya apa nih? Jadi ini EMDR ini adalah terapi kognitif di mana menggunakan gerakan mata yang membentuk ritme tertentu, misalnya matanya ditutup terus naik turun atau ke kiri putarnya atau ke kanan ya. Jadi membentuk ritme tertentu untuk melepaskan, tujuannya untuk melepaskan memori traumatis ini ya. Jadi ini ada beberapa teknik. Kemudian teknik berikutnya terapi kognitif behavior yang ketiga, yaitu evaluasi pikiran dan perasaan tentang trauma tetapi tidak merubah secara fisik. Jadi maksudnya seperti psikiater ataupun psikolog, jadi mereka menggunakan terapi kognitif behavior ini. Terus yang keempat yaitu teknik terapi berikutnya yaitu hipnoterapi, yaitu di mana terapi ini menggunakan teknik hipnosis sebagai sarana untuk menyelesaikan trauma pada level pikiran bawah sadar. Jadi itu beberapa teknik ataupun cara untuk mengobati trauma. Jadi misalnya teman-teman mengalami perasaan ataupun kejadian yang mirip seperti yang saya sebutkan, itu jika kejadian yang sama terulang dan teman-teman merasa takut, gelisah, ataupun khawatir dan perasaan campur aduk lainnya, itu menandakan teman-teman ataupun kenalan misalnya atau saudara teman-teman itu mengalami trauma atau merupakan gejala kejadian yang traumatis bagi diri dia. Jadi itu butuh pertolongan untuk melepaskan sisa-sisa emosi negatif yang ada di dalam pikiran maupun tubuh pasien tersebut. Jadi semoga-moga penjelasan singkat ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Have a nice day. Sampai ketemu lagi. Bye bye.